Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Daglan. Sudah cukup lama saya vakum tidak membahas politik. Ya karena masalahnya kok yang dibahas cuman PDIP, yang menjadi headline berita hanya PDIP dan Hasto. Emangnya negeri ini itu hanya untuk ngurusi Mas Hasto sama PDIP aja? Banyak hal yang jauh lebih penting untuk kita bahas. Tapi nanti nggak apa-apa, kita juga sedikit membahas tentang PDIP. Kali ini meskipun sudah cukup lama keputusan itu keluar, tetap kita bahas. Dan mungkin ini satu-satunya di YouTube yang melihat dari sudut pandang lain, yaitu mengenai keputusan MK nomor 62 yang menghapus presidensial threshold, menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Tepatnya dikeluarkan tanggal 2 Januari tahun 2025. Keputusan ini sangat luar biasa. Setelah puluhan kali, 32 kali pengajuan ke MK gugatan uji materi itu, baru yang ke-33 ini uji materi yang dilakukan atau diajukan oleh 4 mahasiswa dari UIN, kalau tidak salah UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dikabulkan oleh MK. Bahkan tidak tanggung-tanggung. MK tidak sekedar menurunkan ambang batasnya, tetapi malah menghapus ambang batas dari pencalonan presiden ini, presidensial threshold. Dan 100% saya yakin, coba Anda baca dimanapun, semua pengamat politik, semua pakar-pakar hukum tata negara, itu semua menyatakan sangat mendukung keputusan MK ini. Katanya ini adalah babak baru dari kemajuan demokrasi di Indonesia. Tidak ada satupun yang kayaknya bilang ini kemunduran. Jadi saya justru hari ini akan bilang keputusan MK ini bisa jadi kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Kenapa? Ya karena tipikal masyarakat Indonesia itu beda. Kalau patokannya negara Eropa mungkin akan beda permasalahannya, hasilnya, implikasinya. Ini Indonesia, negara Konoha, yang terutama ini mentalitas dari para pemimpinnya, ya masyarakatnya terutama pemimpinnya, yang masih mental korup. Kalau secara teori pastinya memang ini sangat menyenangkan ya kabar dari penghapusan presidensial threshold ini. Yang pertama pastinya ini saya harapkan nanti akan muncul calon-calon presiden, bahkan ya jadi presiden di Indonesia itu saudara-saudara saya dari luar Jawa. Karena selama ini kayaknya ya sudah seperti diatur bahwa presiden itu dari Jawa. Ini kesempatan saudara-saudara saya yang mempunyai kemampuan, siapapun dari provinsi manapun, dari pulau manapun, dari suku bangsa manapun, saya akan dukung bila itu memang mempunyai kemampuan untuk memajukan negara ini. Dan intinya membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan dirinya sendiri. Dan yang lebih penting bukan kepentingan golongannya. Tapi kan sulit dalam praktiknya. Jadi harapan saya seperti itu. Yang paling utama adalah munculnya calon-calon dari luar Jawa, siapapun itu. Kalau perlu ya perempuan, pokoknya yang bisa memimpin, yang pro demokrasi, dan yang lebih penting pro rakyat. Tetapi sistem demokrasi kita kan nggak seperti itu, nggak semudah itu. Kalau saya melihat justru keputusan MK ini suatu keputusan yang berbahaya. Bahkan Mas Kodari itu pernah menyampaikan bahwa sudah ada kemunduran saat putusan MK yang memudahkan pencalonan gubernur, bupati, wali kota saat pilkada kemarin, yaitu menghapuskan minimal kursi dari DPR. Ini kemunduran. Kenapa? Kalau saya melihatnya, sifat dari keputusan MK inilah yang lebih penting, yaitu putusan MK ini bersifat final and binding, terakhir dan mengikat. Artinya tidak ada yang bisa membatalkan lagi bila putusan ini sudah dikeluarkan. Sisi positifnya ya ini pasti untuk menyelesaikan sebagai ujung
dari persengketaan masalah konstitusi. Tetapi kembali lagi, yang ada di MK itu bagaimanapun menurut saya adalah manusia. Oke lah, sudah punya integritas tinggi, tetapi namanya manusia masih bisa, sekali lagi menurut saya ini masih bisa dipengaruhi. Jadi tentu saja harapan kita keputusan MK itu ya seobjektif mungkin, karena dari 9 hakim ya kalau tidak salah itu akan berusaha memutuskan dengan seobjektif mungkin, tanpa ada tekanan, tanpa ada pengaruh, tanpa ada intimidasi dari luar institusi. Tapi menurut saya kan tidak semudah itu. Jadi keluarnya keputusan-keputusan MK itu menurut saya hari ini harus kita garis bawahi. Kenapa? Kok bisa keluar seperti keputusan kemarin pilkada, terus dikeluarkan di saat yang mepet sekali dengan waktu pemilihan. Dan sekarang ada keputusan yang kontroversial menurut saya, yaitu dihapuskannya presidensial threshold. Jangan-jangan, ya karena ini menurut yang mengajukan mahasiswa dari UIN tersebut, yaitu mereka terinspirasi dari Sabikul yang akhirnya keluar putusan MK 90 yang membuat Mas Gibran bisa maju mengenai batas umur pencalonan wakil presiden. Saya justru melihatnya inilah kemunduran di sini. Dalam arti kita harus semakin hati-hati dengan keputusan MK. Jangan-jangan nanti MK itu bisa memutuskan sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita dengan pengaruh dari luar, sangat mungkin ya. Ya contoh dari kemarin putusan MK 90 itu ya tetap tidak kita pungkiri pasti ada pengaruh dari Pak Anwar Usman sebagai ipar dari Pak Jokowi. Meskipun ada hakim lain, tapi paling tidak pasti ada unsur pengaruh di sana. Padahal kita tidak pernah tahu, yang namanya manusia sangat bisa sesuci-sucinya, sejujur-jujurnya bisa jadi terpengaruh. Efeknya apa? Bisa jadi ada pengaruh kemudian akan melahirkan keputusan yang bisa jadi sangat berbahaya keputusan itu. Tetapi apa? Tidak bisa lagi kita gugat, itu aja yang jadi masalah. Jangan sampai nanti MK itu kebablasan membuat aturan-aturan karena pengaruh dari luar, akhirnya keputusan itu keluar. Keputusan itu meskipun nanti hakimnya kena sanksi seperti Pak Anwar Usman, sudah dijelaskan oleh Pak Jimli Asyidiki, meskipun hakimnya kena sanksi etik dan sebagainya, bahkan kena sanksi hukum kriminal terbukti disuap apapun, keputusannya tetap sah. Ini yang penting kita catat, teman-teman. Keputusannya tetap sah. Jadi saya ini terlalu jauh ya berangan-angan, kan namanya bisa jadi manusia. Dan hakim MK itu disuap, akhirnya melahirkan keputusan yang sesuai kepentingan golongan tertentu atau partai tertentu, sangat mungkin. Tapi hakimnya sudah siap bahwa nanti saya katakanlah di penjara, katakanlah kena sanksi etik, nggak masalah, tapi sudah, namanya kan di penjara duitnya nggak disita. Itu menjadi masalah. Karena apa? Keputusan MK itu final dan binding, itu yang sangat berbahaya. Jika putusannya bagus, oke. Tetapi jika putusan MK itu sesuatu yang berbahaya, kan sangat mungkin itu bisa. Jika ada pengaruh dari luar, putusan keluar, besoknya hakimnya ternyata kena diselidiki, ternyata ada indikasi suap. Tidak ada masalah. Hakimnya bisa dipidana, hakim MK-nya bisa kena sanksi etika. Tetapi yang paling bahaya, putusan MK tadi final and binding, tidak bisa digugat lagi. Itu kemarin ada yang coba mengajukan, ya kalau bisa digugat lagi tidak akan putus ya, memang akan hukum itu. Memang tujuan dari MK itu sebagai putusan tertinggi. Ini catatan utama dari saya adalah kita harus semakin berhati-hati mungkin nanti ke depannya untuk memilih calon hakim MK. Kan itu pilihan dari presiden, dari MPR atau DPR ya, jadi dari banyak aspek itu nanti yang mencalonkan. Tetapi intinya bagaimanapun mereka tetap adalah manusia yang tidak luput dari godaan. Kekuatan imannya itu bisa jadi sangat mungkin terjadi mendapat pengaruh dari luar, mendapat pengaruh uang, bisa jadi nanti melahirkan putusan yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Tapi putusan itu
tidak akan bisa lagi dibatalkan karena sifat putusan MK yang final and binding. Oke, ini putusan MK tadi. Terus kita bahas apa pengaruhnya terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya sangat berpengaruh. Kalau menurut saya pasangan yang ada itu presiden dan wakil presiden harusnya yang menjabat minimal memang 2 periode. Karena kita tuh menangani negara yang sangat luas. Kalau 1 periode kemungkinan programnya tidak akan selesai. 2 periode aja kadang ya banyak, malah bukan kadang belum selesai. Jadi usahakan ya, saya berharap kalau memang bagus kepemimpinan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya usahakan sampai 2 periode. Tapi dengan keputusan MK ini kayaknya peta konstelasi politik akan berubah. Kemungkinan bisa pecah kapal itu Mas Gibran. Ya karena kalau kita bertahan dengan Pak Prabowo, kemudian banyak kandidat lain yang akan bermunculan. Misalkan ya calon yang saya kadang-kadang, Mas AHY bisa jadi maju. Sangat potensial beliau, apalagi partainya juga besar. Jadi memang ini kesempatan pada siapapun tokoh yang kemarin gagal atau punya potensi tinggi tapi tidak mendapat dukungan dari partai, misalkan Pak Anies bisa maju dengan partai yang memang benar-benar seide, misalkan Partai Umat, atau Pak Ahok kalau tidak dimajukan oleh PDIP bisa sekarang tidak harus tergantung kepada PDIP. Kalau umumnya elektabilitas yang tinggi bisa bergabung dengan partai manapun agar bisa maju lagi. Jadi memang ini sangat bagus, yaitu akan banyak muncul pemimpin-pemimpin baru, pilihan baru. Tetapi ada yang jauh lebih penting misalnya, karena ini karakter bangsa kita yang jauh berbeda. Jadi kalau secara teori pastinya putusan MK ini ya para pakar, para pengamat, para ahli tata negara merujuk ke negara lain itu sudah mengadopsi sistem seperti ini. Tidak ada pembatasan. Kemudian saya juga ingin membahas siapakah yang paling dirugikan. Yang paling dirugikan tentunya ya partai besar, terutama yang partai terbesar yaitu partai PDIP. Kalau kemarin sepertinya ada indikasi ya partai-partai yang besar, partai yang berkuasa akan berusaha malah menaikkan ambang batasnya ya supaya partai lain tidak bisa mencalonkan, hanya partainya sendiri yang bisa mencalonkan, partai lain bisa mencalonkan asal berkoalisi. Jadi keputusan MK ini pasti akan memangkas hak dari partai-partai besar yang selama ini bisa mengajukan calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Pastinya partai PDIP kemarin yang berharap akan menaikkan lagi ambang batas ini supaya pesaingnya tidak bisa. Jadi ini penting sekali menurut saya. Dengan dihapuskannya yang paling terasa adalah partai-partai besar akan berpikir ulang, tidak lagi sekarang itu bisa seenaknya mencalonkan atau menghambat pencalonan dari partai lain, koalisi lain. Ya kayak kemarin itu ada kutu loncat sampai Pak Muhaimin harus berseteru dengan Demokrat karena di saat-saat terakhir ternyata Muhaimin itu akhirnya maju bersama Anies Baswedan, tidak maju dengan AHY. Itu sangat mungkin terjadi tarik menarik calon karena ya, tapi ya tentu saja hanya koalisi besar dan partai-partai besar. Tentunya saat ini siapapun partai yang sudah terverifikasi di KPU akan bisa mencalonkan presiden dan wakilnya. Tapi ini yang perlu kayaknya tidak, ini luput ya dari pengamatan para pakar-pakar itu. Kalau saya justru melihatnya, inilah kemunduran demokrasi di Indonesia. Kenapa? Yang pertama, pastinya ini masalah apa? Mental dari bangsa ini, terutama pejabatnya yang masih mental korup. Dengan banyaknya nanti calon presiden dan wakil presiden, pasti model kampanyenya dan sebagainya akan berubah. DPR akan menyusun peraturan susulannya. Yang pertama pastinya KPU akan membutuhkan anggaran yang jauh-jauh lebih besar. Jadi penghapusan presiden threshold ini menurut saya yang pertama adalah politik cost yang sangat tinggi. Kemudian nanti pada masa kampanye partai-partai juga akan melakukan kampanye dengan masif, dengan mengerahkan segala. Pokoknya intinya akan terjadi political cost yang tinggi. Banyak biaya harus dikeluarkan. Kampanye ya untuk mencetak kartu aja
sudah akan berlipat-lipat. Ini yang nggak terpikirkan kayaknya, bahwa salah satu kos besarnya adalah menyediakan pengamanan kepada calon presiden dan calon wakil presiden. Itu pasti akan dilakukan sejak mereka mendaftar di KPU, diterima, sampai nanti putusan MK bila ada sengketa. Itu bisa berapa bulan. Bayangkan bila nanti pasangan presiden dan wakil presiden itu jumlahnya semakin banyak. Tentunya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengawalan ini sudah sangat luar biasa. Ini kayaknya nggak dipikirkan. Ini mental-mental korup akan keluar. Saya takutnya nanti Hasyim Asyari kedua akan muncul. Karena ketua KPU kan sudah diberhentikan sanksi etik ya. Tapi sudah banyak kan sidang-sidangnya, kayaknya nggak berlanjut, bahwa para komisioner KPU itu berfoya-foya karena apa? Memegang duit yang sangat besar. Apalagi bila nanti dihapus presidensial threshold ini, pasti calonnya akan semakin banyak. Nggak terhitung itu kalau menurut saya. Ya bisa jadi semua partai akan mencalonkan peserta pemilu. Bayangkan biaya harus dikeluarkan untuk memberikan pelayanan pengawalan saja. Belum lain-lainnya, akomodasinya dan macam-macam selama sejak pendaftaran, masa kampanye sampai putusan MK. Kalau ada perselisihan, itu pastinya menunggu putusan MK, tetap mereka dikawal. Itu luar biasa sekali menurut saya biayanya. Ini political cost yang sangat tinggi. Ini perlu kita pikirkan. Tidak ada masalah selama tadi uang atau anggaran tadi digunakan dengan keperluan yang semestinya. Takutnya ya mental korup ini, mental korup dari mulai bawah sampai atas, apalagi sebagai pemegang kekuasaan untuk penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU, luar biasa sekali wewenangnya. Mereka akan memverifikasi, bisa jadi nanti kasus suap supaya calonnya bisa masuk, bisa terverifikasi. Masih untuk verifikasi partai aja bisa terjadi penyuapan, apalagi nanti untuk verifikasi presiden dan wakil presiden, sangat mungkin ada peluang penyuapan. Dan peluangnya semakin besar. Karena apa? Ya karena saya takut mentalitas ini yang belum baik dari para pejabat kita. Mentalitas korup. Kalau mentalitasnya sudah oke, monggo, sistem ini memang ya secara kos tetap aja tinggi. Tapi mungkin bisa diimbangi dengan hasilnya, outputnya nanti akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Tapi saya masih pesimis dengan karakter mentalitas dari pejabat kita ini. Nanti dapat uang yang luar biasa, anggaran yang berkali-kali lipat ya dengan yang sekarang ini. Padahal yang sekarang ini sudah luar biasa. Itu perlu kita pertimbangkan. Yang kedua, pastinya kemudian adanya pemilihan sampai 2 putaran. Ini pastinya luar biasa lagi biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi sosial cost, polarisasi di masyarakat, perpecahan pendapat di masyarakat akan semakin tinggi karena banyaknya calon yang muncul. Kemudian yang belum ditentukan ya karena masih digodok, nanti akan digodok ya perundang-undangan peraturan pemilunya, itu adalah bagaimana menentukan pemenangnya. Maka persentase pastinya dengan semakin banyak pesertanya, persentase kemenangan itu akan semakin turun. Kayaknya tidak mungkin akan membuat aturan 50% plus 1. Jadi kalau semakin banyak pastinya ya persentasenya akan semakin turun untuk bisa menjadi pemenang. Efeknya apa? Saya khawatir efeknya adalah delegitimasi pengakuan masyarakat. Bisakah nanti masyarakat itu menerima jika pemimpin itu yang menang nanti presiden dan wakil presiden ternyata hanya memenangkan suara sekitar 30%. Karena mungkin dari 10 pasangan hanya 25 dibagi banyak pasangan, persentasenya akan semakin kecil. Bisakah kita nanti menerima pemimpin dengan perolehan suara yang hanya 25%, 30%? Legitimasinya apakah bisa? Dan apakah nanti di DPR perimbangan itu akan hubungannya dengan kursi yang diperoleh? Misalkan diajukan oleh partai kecil tapi menang, tetapi di parlemen kemungkinan partai itu tetap harus berkoalisi. Kalau tidak berkoalisi, tidak bergabung partai lain, pasti akan sulit menjalankan pemerintahan. Karena apa?
pasti DPR yang dikuasai oleh yang lebih mayoritas dari pemenang partai tadi yang akan selalu menyetir dari keputusan-keputusan DPR tadi. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi sangat mungkin itu memang pemenangnya dari partai kecil presiden, tetapi mereka tidak punya kekuatan politik di DPR. Ini yang perlu kita pertimbangkan karena sistem presidensial kita seperti itu. DPR itu memang mitra ya dari eksekutif, tetapi mereka adalah pembuat undang-undang. Itu sangat penting sekali. Pastinya presiden perlu mendapatkan dukungan dari partai-partai yang ada di DPR. Saya tidak bisa bayangkan jika presiden itu terpilih ternyata dari partai yang kecil. Tentunya ya perlu nanti kabinetnya seperti ini lagi dagang sapi, perlu mengakomodir partai-partai lain supaya masuk, supaya bisa menjalankan pemerintahan dengan lebih kuat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin inilah satu-satunya di YouTube, bahkan ya mungkin di Google nanti, bahwa sayalah orang yang melihat bahwa putusan MK nomor 62 ini bagi saya adalah kemunduran demokrasi di Indonesia, dengan catatan jika mental dari para pejabatnya masih korup. Oke, semoga video pertama saya setelah vakum ini bisa bermanfaat dan yang terlebih penting memberikan hiburan kepada Anda. Jangan serius-serius dalam hidup ini. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.